Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Okey, pada pembahasan masalah pada hari ini kita akan membahas masalah biografi daripada seorang sahabat Rasulullah, iaitu Abdullah bin Abbas, dan juga merupakan saudaranya dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini lahir di kota Mekah pada tahun 619 Masehi dan meninggal di Taif pada tahun 687 Masehi. Jadi beliau ini Abdul Abbas lahir di Mekah pada tahun 619 dan meninggal pada tahun 687 Masehi. Beliau ini memperoleh kemuliaan sebagai keluarga dekat Rasulullah kerana merupakan anak dari paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini adalah seorang pemuda yang berwatak dewasa. Jadi memiliki sifat pada diri pribadi beliau ini banyak bertanya, belajar dan sangat cerdas. Ibnu Abbas sebagai pemuda yang sangat alim dalam kitab Allah dan sangat faham maknanya. Bahkan sahabat Rasulullah ini menguasai Al-Quran sampai ke dasar-dasarnya, mengetahui tujuan penulisan ayat serta memahami segala rahsia dan keutamaan. Jadi beliau ini seorang pemuda yang memiliki pemikiran yang sangat luas, ya. Jadi nalar kritisnya ini hidup, sehingga dengan sebab beliau diilhami oleh Rasulullah, didoakan Rasulullah waktu beliau turun mandi waktu kecil, waktu kecilnya jadi Rasulullah dimasukkan ke dalam mulutnya Ibnu Abbas ini. Maka Rasulullah berdoa supaya Ibnu Abbas ini menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang memahami ilmu agama, pemuda yang memahami tafsir Al-Quran dan tafsir daripada hadis. Jadi beliau ini sangat menguasai ilmu tentang agama, ilmu tafsir, ilmu fikah, ilmu nahwu saraf, sejarah dan sebagainya. Jadi Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Jadi sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka lahirlah Ibnu Abbas. Jadi ketika Rasulullah ini wafat, maka umur Ibnu Abbas adalah 13 tahun. Jadi pada masa Rasulullah wafat, maka usianya belum masih kanak-kanak lah kita bilang, ataupun meningkat kepada remaja umur daripada Ibnu Abbas. Dalam usia yang sangat remaja tersebut, ia telah berhasil menghafal 1660 hadis. Bayangkan saudara-saudara semua, kaum muslimin yang sedang menonton di YouTube ini, yang bahawa Ibnu Abbas ini semasa remajanya mampu menghafal 1660 hadis. Begitu kuat ingatannya dalam menghafal ilmu hadis ini. Bayangkan, kalau kita aja yang belajar, kita enggak sanggup menguasai hadis sebenarnya. Paling kita 20, 30 dan sebagainya. Jadi inilah kekuatan hafalan yang dimiliki oleh sahabat Nabi itu, Ibnu Abbas alaihissalam. Ibnu Abbas, ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hafalan daripada Ibnu Abbas ini maka dicatat ataupun dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi semua hadis yang ada yang dihafal oleh Ibnu Abbas maka dicatat oleh dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kita pelajaran ini kita mampu mempelajari bagaimana kemampuan daripada Ibnu Abbas ini. Ya. Jadi kemampuan Ibnu Abbas ini dalam berfikir dan bernalar. Pada suatu waktu, ini sebuah cerita yang ada pada masa Ibnu Abbas, bagaimana dia mampu berfikir sehingga luar biasa. Maka dengarkanlah cerita ini kepada sahabat-sahabatku yang menonton YouTube Pak Cangun. Ya. Jadi pada suatu waktu ketika sebagian sahabat mengucilkan dan menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas menjumpai sang khalifah dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, izinkanlah saya mendatangi dan berbicara." Pada masa tersebut terjadi iaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi fitnah-fitnah yang merajalela. Jadi setelah Sayyidina Ali berperang melawan Sayyidina Muawiyah di perang Siffin dan melawan lagi iaitu Sayyidina adapun Sayyidah Aisyah isteri Rasulullah kerana hasutan daripada kaum musyrikin pada masa waktu itu. Jadi terjadilah perang kita saudara antara kaum muslimin melawan kaum muslim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dalam perang tersebut maka timbullah namanya itu antara Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah, maka timbullah pecah kelompok antara kaum muslimin tersebut, iaitu pecah antara kaum yang Khawarij yang keluar daripada barisan Ali. Ya. Jadi inilah terjadinya berpecah kelompok dunia Islam pada masa itu. Jadi Ali menjawab, "Saya khawatir risiko yang mungkin engkau terima dia." Jadi Ali ragu kalau Ibnu Abbas meminta untuk menjumpai kaum Khawarij. Ya. Jadi Ibnu Abbas menjawab, "Insya-Allah tidak ada terjadi apa-apa." Ya. Jadi Ibnu Abbas pun segera mendatangi dan bergabung dalam majlis kaum yang mengungsi sang khalifah. Dilihatnya mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah. Ya. Jadi ketika Ibnu Abbas sampai di suatu masjid, maka dilihatlah orang-orang Khawarij ini sedang solat, sedang berbicara di dalam masjid tentang masalah-masalah keagamaan. Jadi begitu melihat kedatangan Ibnu Abbas, seorang jamaah menyambutnya. "Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa maksud kedatangan anda kemari?" Ibnu Abbas pun menjawab, "Saya datang untuk berbicara dengan tuan-tuan." Sebagian jemaah yang lain berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkan anda." Setelah dipersilahkan duduk, Ibnu Abbas kemudian berkata, "Coba tuan-tuan katakan kepada saya, apa sebabnya tuan-tuan membenci anak paman Rasulullah yang pertama beriman kepada Rasulullah." Ya. Jadi disinilah timbul interaksi. Interaksi antara kita akan melanjutkan lagi. Okay. Kemudian Ibnu Abbas berkata, yang pertama yang diajukan pertanyaan oleh
oleh kaum-kaum Khawarij ini, iaitu yang bermasalah bertahkim ataupun mengangkat hakim. Jadi kepada manusia tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya. Jadi lihat dulu. Ya. Jadi memerangi Aisyah kaum Muawiyah kepada manusia tentang urusan agama Allah. Kedua, ia memerangi Aisyah dan kaum Muawiyah tetapi tidak mengambil harta rampasan dan tawanan. Ketiga, ia meninggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya padahal kaum muslimin yang mengukuhkan dan mengatakan. Ya. Jadi mereka bertanya ini pertanyaan daripada kaum Khawarij kepada Ibnu Abbas. Jadi daripada pertanyaan tersebut, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, "Sudikah tuan-tuan mendengar ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan? Saudara-saudara tentu tidak akan membantah, ya? Apakah saudara bersedia mengubah pendirian tuan-tuan dengan maksud ayat dan hadis tersebut?" Ya, itu berkata Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas meyakinkan orang-orang Khawarij ini yang bahawa setelah Ibnu Abbas memberikan penjelasan, maukah kalian mendengarkan apa penjelasan yang saya berikan nanti? Jadi Ibnu Abbas langsung mengucapkan sebuah dalil dalam Al-Quran. Kenapa Ali bertahkim? Apa dasar kuat daripada pendiriannya itu untuk bertahkim? Ya. Jadi Ibnu Abbas berkata dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika sedang ihram." Sedang ihram. Okey. Sedang ihram. Sedang. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil antara kamu sebagai hadnya atau denda yang dibawa sampai ke Kaabah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dibawakan itu supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk ya. Jadi Ibnu Abbas melalui dalil tersebut melanjutkan, saya bersumpah bersama tuan-tuan dengan menyebut nama Allah. Apakah putusan seorang tentang hak darah atau jiwa dan perdamaian adalah kaum muslimin itulah yang lebih penting, ataukah seekor kelinci yang harganya seperempat dirham? Ya. Jadi Ibnu Abbas menggunakan dalil ini sebagai untuk menguatkan, ya, ataupun menguatkan pilihan dalil tersebut kepada kaum Khawarij. Jadi Ibnu Abbas berdalil yang bahawa kenapa pada waktu itu tidak melanjutkan pertempuran, bertahkim artinya perdamaian yang diajukan oleh pada masa itu adalah Amr bin As daripada pihak Sayyidina Muawiyah, ya, dan kepada pihak Sayyidina Ali. Ya. Jadi pada masa waktu kerana dua belah pasukan telah berkumpul,
daripada pasukan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bertempur. Tiba-tiba di dalam dialog ataupun namanya diplomasi antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, maka kesimpulan daripada Ali itu berdamai, ya. Maka dalam perdamaian tersebut, itulah yang penting, atau seekor kelinci yang harganya seperempat dirham. Abbas. Ya. Jadi itulah perdamaian yang terjadi pada waktu itu, sehingga tidak terjadilah perang. Jadi timbul orang-orang musyrik daripada dari barisan pasukan Ali, sehingga tidak menerima hasil perdamaian tersebut. Maka disebutkanlah orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar daripada kaum barisan Ali. Itulah namanya kaum Khawarij. Ya. Itu sudah terputuskan kerana Allah lebih melindungi kelinci untuk seperempat dirham daripada bertumpahan darah terjadi antara kaum muslimin. Para jemaah menjawab, tentu darah kaum muslimin dan perdamaian itu adalah ini sudah jelas, ya. Masalah kedua, yakni Ali berperang tetapi ia tidak menawan para wanita seperti yang terjadi pada masa Rasulullah. Mengenai masalah ini, sudikah saudara-saudara mencaci Aisyah, lantas tuan-tuan halalkan ia seperti wanita-wanita tawanan yang lainnya? Jika tuan mengatakan ya, tuan-tuan telah kafir juga. Dan jika tuan-tuan menjawab, ia bukan ibu kami, tuan-tuan telah kafir. Ya. Jadi setelah perang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, maka selanjutnya terjadilah perang namanya Perang Jamal. Kenapa dikatakan dengan Perang Jamal? Karena pada waktu itu Siti Aisyah mengendarai unta, makanya dinamakan dengan Perang Jamal. Ya. Setelah terjadinya pertempuran antara pasukan Sayyidina Aisyah dengan pasukan Ali, maka pihak Ali tidak menawannya. Kerana apa? Kerana Siti Aisyah ini adalah seorang isteri Nabi, seorang Ummul Mukminin, Ummi yang orang-orang Amirul Mukminin. Ya. Dan tidak juga mengambil harta rampasan. Kerana untuk apa kita ambil harta rampasan sedangkan kita perang saudara sesama kaum muslim. Padahal dari pihak Ali ada inisiatif untuk perdamaian sehingga tidak terjadi perang antara keduanya. Kerana di dalam barisan tersebut ada kaum-kaum yang menginginkan perperangan, maka terjadilah perperangan tersebut. Kerana yang saya baca di sebuah buku yang bahawa yang berperang tersebut yang lebih fatal adalah namanya Abdullah bin Salam. Inilah orang-orang yang Persia yang disusupkan masuk ke dalam barisan kaum muslimin sehingga menebarkan fitnah, menebarkan bermacam-macam fitnah sehingga terjadinya peperangan antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Ibnu Abbas berucap yang ketiga, yakni Ali mendengarkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Sesungguhnya ketika perjanjian Hudaybiyah ditandangi, mula-mula Rasulullah menyuruh untuk tulis, inilah perjanjian Muhammad. Lalu kaum musyrikin berkata, seandainya kami mengaku ya Rasulullah, tentu kami tidak menghalangi engkau